jadi malam ini Pia sekarang sedang berada di Biren ya, atau yang biasa dikenal dengan Kota Juang. Nah, malam ini kita akan mengeksplor salah satu bangunan yang termasuk tertua ya. Tahun 1948 dibangunnya. Dan di sini ini pernah singgah selama 1 minggu Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Wah, keren kan? Nah, sekarang kita mau lihat nih gimana kondisi bangunan ini sekarang. Yuk! Nah guys, jadi Pia mau mulai untuk mengeksplor bangunan peninggalan Soekarno ini mulai dari belakangnya. Nah, kalau kita lihat ya, mulai dari tempat masuknya dulu, ini banyak kursi-kursi, meja-meja, dan ini biasanya digunakan sebagai tempat musyawarah atau sekedar bersantai. Nah, ini bisa kita lihat ya, dari struktur bangunannya itu masih khas sekali dengan bangunan peninggalan dari zaman Belanda nih guys. Dari mulai bentuk jendelanya yang ukurannya besar, kemudian juga bentuk pintunya yang khas sekali, dan bahkan sampai struktur dindingnya ini. Dan ini bisa kita lihat juga bahwa bangunan ini belum pernah diubah dari bentuk aslinya. Jadi masih di mana awalnya dibangun tempat ini. Atau di ruangan ini juga biasanya sebagai tempat jamuan nih untuk para tamu-tamu yang berkunjung ke sini. Yuk kita masuk ke ruang utamanya. Yuk. Wah, nah guys, jadi begitu kita masuk ke ruang selanjutnya, ini di sini kita temuin ada 2 ruangan. Dan ternyata di sini tempatnya Insinyur Soekarno pernah menginap. Nah, di kamar ini guys, jadi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, ini pernah menginap di sini selama 1 minggu saat berkunjung ke Aceh, khususnya di Kota Biren atau Kota Juang ini. Nah, yuk kita masuk yuk. Nah guys, jadi kalau kita lihat dari bentuk pintunya, ini masih struktur aslinya ya, dari bentuk bangunan yang pertama dibangun. Dan kalau kita lihat ini kayunya sangat kokoh. Nah, dan bentuk pintunya juga menyerupai bangunan Belanda nih, bentuknya yang besar ya, dengan motifnya seperti ini. Dan mungkin kalau memang ada renovasi, ini mungkin hanya ditambah dengan catnya saja agar mungkin kayunya tidak lapuk. Yuk kita lihat di dalamnya. Nah, jadi ternyata pintunya itu bahkan ada 2 lapisan nih. Jadi ada pintu pertama tadi yang kayunya lebih tebal, kemudian ditambah lagi dengan pintu 1 lapisan yang lagi ini lebih tipis, dan di tengahnya itu ada kacanya nih. Nah, kalau kita lihat nih ya, struktur bangunan rumah yang pernah disinggahi oleh Soekarno ini sangat khas sekali, dengan dindingnya itu masih asri, masih terjaga sekali, dan ini masih sama dengan bentuk aslinya ketika zaman Belanda atau tahun sekitar 1948 pertama kali dibangun nih. Bahkan sebagai kenang-kenangan ya, sebagai pajangan juga, di sini juga terdapat dokumentasi atau foto pada zaman 1940-an. Jadi ini sangat legend sekali nih guys. Jadi ketika berkunjung ke rumah yang pernah disinggahi oleh Soekarno ini, kita bisa merasakan sensasi sejarahnya, dan bisa melihat juga dokumentasi pada saat perjuangan dulu nih. Nah, ini di foto ini kita bisa lihat ya, Bung Karno
bersama dengan para pejuang Aceh. Wah. Nah, di kamar ini nih guys juga dilengkapi dengan dua buah jendela ternyata ya. Ada 2 jendela juga di sini dan jendelanya juga sangat khas sekali seperti bangunan Belanda nih. Ukurannya yang besar. Nah, jadi ini memang beda banget ya dengan struktur bangunan yang sekarang. Dan ini hanya bisa kita temui di Kota Juang Biren. Nah, sekarang kita mau lihat gimana seramonya nih. Yuk. Wah, dari mulai masuknya kita bisa langsung takjub ya guys ya. Dengan ada pajangan-pajangan, kenang-kenangan bahwa Soekarno pernah singgah di Kota Juang Biren. Nah, di sini juga ada pajangan yang bertuliskan The Soekarno Center ya, The President Soekarno Heritage List. Jadi ini sebagai tanda bahwa Soekarno pernah berkunjung ke sini. Nah, untuk ruangan ini sendiri, ini dikhususkan untuk Soekarno bertemu ya dengan kerabat-kerabat atau sahabat-sahabat seperjuangannya gitu. Jadi di sini ada beberapa kursi, meja, dan ini sangat khas sekali ya. Ini seperti pertemuan-pertemuan para pejabat negara. Dan nah teman-teman, jadi saat ini fungsi dari rumah ini yaitu sebagai pendopo Bupati Biren ya. Nah, jadi di sini Bupati Biren juga biasanya menyambut tamu-tamu pemerintah Biren. Nah, jadi sejarahnya nih, selain Soekarno pernah berkunjung ke rumah ini ya dan pernah singgah di sini selama 1 minggu, nginap di sini di kamar yang tadi kita lihat. Di sini juga pertama kalinya Radio Rimba Raya ya yang pernah menyuarakan kemerdekaan Indonesia nih untuk dunia. Wow, sebelum Radio Rimba Raya ini dipindahkan ke daerah Bener Meriah. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini ada buktinya bahwa disinilah letak Rimba Raya pertama kali. Nih ruangannya nih. Nah, kita lihat ya di dalamnya seperti apa. Yuk, terkunci guys. Nah, ternyata sekarang sudah difungsikan sebagai kamar ya, atau tempat persinggahan para tamu-tamu pemerintah Biren atau para tamu-tamu Bupati Biren. Nah guys, jadi dikarenakan ini lampunya nggak tahu di mana nyalainnya, jadi kita skip aja ya. Dan ruang Rimba Raya ini sudah beralih fungsi sebagai kamar tidur atau tempat istirahat untuk para tamu-tamu pemerintah Biren atau tamu-tamu Bupati Biren. Nah teman-teman, jadi di ruangan ini itu selain kita bisa melihat bagaimana kemewahan, kemudian juga pajangan-pajangan yang disimpan di sini, ini kita juga bisa tahu sejarahnya apa saja yang dilaksanakan di ruangan ini. Dan di sini juga banyak sekali dokumentasi-dokumentasi yang pernah mengunjungi tempat ini gitu ya.
Dan ini adalah dokumentasi Kolonel Husin Yusuf, Panglima Divisi 10 Aceh Langkat dan Tanah Karo tahun 1948, agresi militer Belanda II. Dan ini adalah kamarnya. Nah, Kolonel Husin Yusuf ini dia menjadi jenderal yang mengawal Soekarno ketika mengunjungi Kota Biren ini. Dan Kolonel Husin Yusuf ini sudah dinobatkan sebagai oke, kita baca dulu ya guys. Menganugerahkan tanda jasa pahlawan kepada Husin Yusuf, pangkatnya kolonel, jabatan Panglima Divisi 10 Persatuan Jawatan Divisi 10 Gajah 1 atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela negara, membela pembelaan negara, Jakarta, tanggal 17 Agustus 1959. Wow. Ini bersejarah banget nih, teman-teman, untuk diketahui ya sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia. Nah, ternyata Husin Yusuf ini bukan hanya jenderal, tapi juga pangkat terakhirnya ini adalah kolonel. Teman-teman, kita sekarang berada di bagian depan atau seramonya pendopo bupati ya, atau yang seperti Pia cerita tadi bahwa ini adalah rumah yang pernah dikunjungi oleh Soekarno. Nah, ini dia bagian depannya. Nah, teman-teman, jadi kondisinya pendopo bupati atau rumah singgah Bung Karno ini masih baik sekali, kemudian juga masih terjaga sekali bangunannya, dan kalau kita lihat ini struktur bangunannya masih seperti aslinya yang dibangun pada tahun 1948 nih. Dan penjagaannya juga cukup baik ya. Dan di sini biasanya sebagai tempat penerimaan tamu-tamu pemerintah Kota Juang atau Biren. Oh iya, Pia tutup pintu dulu guys. Dan sekarang nih guys, di era milenial ini ya, di sekitaran gedung ini banyak sekali tempat-tempat anak-anak muda untuk nongkrong, untuk ngafe gitu ya. Jadi memang sangat berkembang sekali dan sudah ramai sekali di sekitaran ini. Dan ini cukup luar biasa sekali ya, ada gedung yang bersejarahnya luar biasa berdiri di tengah-tengah Kota Biren atau Kota Juang. Dan tentunya daerah ini sekarang menjadi alun-alunnya Kota Biren atau pusat keramaiannya Kota Biren. Oke, kita selanjutnya akan mengeksplor tempat lain tapi di lain waktu. Oke, jangan kemana-mana. Terus subscribe atau like video ini biar kita semakin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa!